Industri olahraga menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Bahkan sepanjang tahun 2020 secara global, industri olahraga telah kehilangan pemasukan hingga 616,6 miliar dolar Amerika. Namun demikian, tahun 2021 diyakini akan menjadi titik balik pertumbuhan industri olahraga, baik domestik maupun secara global. Lantas, mampukah industri global kembali bergelora di tengah pandemi? Berikut informasinya pemirsa, kami hadirkan dalam segmen Ekonomi dalam Canda, Industri Olahraga, ayo bangun, jangan tepar. Aduh, bete juga ya mau olahraga tapi pada ditutup. Ini pasti gara-gara pandemi nih, jadi disuruh di rumah deh sama pemerintah. Padahal kan mau ajak pram olahraga nih, biar tambah bugar nih badan. Tapi ini kalau gini terus mau gimana lagi ya? Pendapatan industri olahraga global aja udah turun sampai 54% akibat pandemi. Jadi jangan hanya diam lagi nih kita pemirsa, harus mulai olahraga nih. Walaupun gitu nih, sekarang udah mulai kelihatan nih event-event olahraga dibuat nih. Terutama atlet-atlet kita udah berprestasi nih di Olimpiade kemarin. Pedagang-pedagang asongan juga di stadion udah jualan lagi. Yah, mudah-mudahan lah negeri kita bisa olahraga lagi nih dan semua ekonomi bisa pulih. Syukur-syukur gue bisa main di PON Papua nanti nih sebagai atlet pengganti. Kalau gitu, ayo semua pemirsa, kita bangkit dari kemageran. Jangan hanya tidur-tiduran aja, mulai olahraga semua. Lari pagi, lari kecil, ya jangan asal lari dari tanggung jawab aja. Gitu doang aja capek lu Pram. Lu liat gue lagi ngapain? Ngapain? Lu liat nih bawa apa? Kami bekali Anda dengan 3 pilihan bantuan, yaitu 50-50, Phone a Friend, dan Anda juga bisa bertanya kepada para penonton di studio. Raket. Mukul nyamuk lah, gila. Ya ampun, mentang-mentang badan udah makin gemuk nih. Wah, Jadi songong nih. olahraga terus ya. Oh perlu dong, lagi di masa pandemi ini perlu namanya olahraga. Ya memang, di masa pandemi itu kita perlu banget menjaga kesehatan. Terutama kita harus olahraga nih. Olahraga. Raga. Berarti mengolah. Olahraga dong. Nah, makanya gue sekarang bawa bola nih. Karena menurut gue bola tuh udah menjadi bagian dari hidup gue. Makanya gue membuat perut gue seperti bola. Nah, di masa pandemi ini pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus olahraga. Senam yang iyalah. Di masa pandemi ini kan untuk menghindari dari penyakit ya, rata-rata orang-orang tuh sekarang disuruh sama pemerintah buat olahraga, ya kan? Biasanya ada yang sepedaan kan terus olahraga nih. Iya dong. Ya kan, ada juga yang sekarang macam olahraganya tuh kayak meditasi gitu. Yang penting intinya tuh pemerintah menyuruh kita agar menjaga kesehatan nih, membangkitkan imun, biar apa yang udah ada dalam diri kita nih semakin sehat. Covid bye. Gue juga punya fakta nih Pram. Oke. Industri olahraga tuh dinilai jadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi. Buktinya banyak event olahraga yang tertunda atau dibatalkan karena pandemi nih. Tuh, makanya nggak cuma di Indonesia juga, tapi seluruh dunia juga mengalami itu. Semua event-event banyak olahraga banyak tertunda, makanya banyak pesepak bola atau atlet-atlet yang nganggur. Oh, gue kira cuma di Indonesia doang. Karena gimana ya, selama pandemi tuh olahraga bola nggak ada. Ya, Badminton nggak ada. betul. Main layangan juga nggak ada. Nggak ada juga. Tapi rata-rata olahraga sekarang sudah bisa dimainkan dengan online, Pram. Iya, tapi kan masalahnya kan mereka mau menganggur karena emang nggak ada pertandingan. Wah, berarti makanya memang... mereka pada nyambi tuh. Ngapain? Nyari side job karena nggak ada pertandingan. Misalnya jual es boba viral. Es permen karet. Macam-macam karena memang mereka harus mencari dana untuk kehidupan karena pertandingan nggak ada Oh, gimana berarti dong. sebagai pengganti untuk mencari nafkah ya. Jadi rata-rata mencari rezeki alternatif. Betul. Satu lagi kenapa industri olahraga juga turun karena akibat PPKM sejumlah tempat dan sarana olahraga ditutup. Penting
penting sih sebenarnya ya nutup tempat seperti itu kan untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran. Tapi kan mungkin karena ditutupnya gitu industri olahraga tuh sekarang makin lemah bahkan semakin tidak terdengar. Seperti PSSI sudah tidak terdengar lagi. Ada apa di PSSI? Gitu Emang jarang terdengar deh kalau PSSI. Banyak yang melakukan olahraga-olahraga ringan kayak ngangkat beban istri. Terus ada juga yang mau sehat atau olahraga mulut, ibarat gitu. Sebelah kuwi ana primadona anyar. Kok wis do digandrungi sak kampung ngono kuwi lho. Juli sama tetangga itu kan olahraga mulut. Wah, ibarat itu gitu. ngegosip bukan Iya. sebagian dari olahraga. Itu bisa mengandung keringat juga dong itu. Iya sih, deg-degan kan ngomongin orang tuh deg-degan. Panik. Bukan termasuk olahraga sih sebenarnya itu kan. Karena PPKM dilonggarkan nih ya, karena kan PPKM mulai dilonggarkan nih, berarti boleh bertemu nih, kan boleh tatap muka mungkin tapi dibatasin. Olahraga apa ya kira-kira? Kalau di dekat rumah gue tuh ada lapangan badminton ya, karena mungkin euforia kemenangan negara kita kemarin, jadi tuh sekarang mungkin sudah mulai banyak orang yang main badminton, Pram. Oh iya bisa. Badminton di mana-mana, di kampung jeung di kota. Tapi selain badminton olahraga apa lagi Bin yang mungkin kira-kira berkembang apalagi pandemi saat yang lain pada turun? Oke, kan pandemi kemarin dibatasi nih, ya kan? Jadi olahraga semua secara digital nih. Main gundu aja nih, Pram. Main congklak juga ada di online. Nah, sekarang tuh industri yang berkembang ada namanya industri e-sport atau gaming di Indonesia. Dia menyumbang pendaftaran tuh, pendaftaran pendapatannya selama pandemi itu sampai 30 triliun rupiah. Banyak juga berarti sekarang orang tua tuh jangan meremehkan anak-anaknya pada main di rental PS berjam-jam, main warnet berjam-jam. Siapa tahu kedepannya jadi atlet e-sport. Iya, Tapi ternyata kalau nggak jadi, ya berarti emang ngabisin duit aja. habisin duit aja. Ya kan ditanya, gedenya mau jadi apa? Mau jadi E-sport sekarang ada atlet. alasan mereka. Atlet katanya. Atlet. Atlet apa? Atlet e-sport. Macem Iya, ada ibarat gitu. PUBG. Satu, masih ada Ayala yang bersembunyi di Ada Mobile Legend. Ada apa Free Fire ya kan? satu orang dari V-Gaming. Membuka V-Gaming selamat. Siapa tahu main handphone belajar sambil bermain. Nah, tapi kayaknya banyakan mainnya daripada belajarnya. Ya, tapi kan komposisinya kan sekarang memang saat pandemi ini di rumah kan. Jadi belajarnya tuh ada waktunya, mainnya juga ada waktunya. Iya. Nggak selamanya handphone itu dipakai untuk main. Betul sih memang. Dipakai belajar juga. Beberapa event olahraga udah mulai dibuka dan digelar kembali nih. Yes. Contohnya Liga 1 Indonesia kemarin. Popo juga udah mulai tayang. Udah mulai mau tayang lebar udah bisa digelar ibarat gitu kan. Terus IBL basket juga mulai digelar. Sabung ayam. Astagfirullah. Sabung Adu ayam cupang. bukan Nah, itu juga olahraga dong. Itu olahraga dong. Itu ngadu Sabung ayam juga. bukan olahraga. Nah, sama-sama keringetan cupangnya. Ngomong-ngomong soal olahraga nih, event olahraga yang udah dibuka tuh banyak nih, ya kan? Itu juga membantu perkembangan industri olahraga di dunia sekarang nih, Pram. Terbaru aja nih kemarin dana penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Berapa tuh? Senilai 223,3 triliun rupiah totalnya. Dan yang lebih membanggakan lagi Indonesia dong meraih medali emas dari ganda putrinya. Mereka dapat hadiah dari pemerintah 5 miliar per orang tuh. Per orang. Nih orangnya nih. Banyak banget. Oh. Nih. Tokyo 2020 ya. Yo, ini oh, Gracia yang sempat Poli. ditunda itu, ya kan? Ini. Olimpiadanya sempat ditunda kan? Betul. Yang harusnya di tahun 2020, tapi diadakan di tahun 2021. Meskipun namanya juga Tokyo 2020. Dan Indonesia menyumbang emas nih. Masnya bisa dijual nggak? Ya bisa sih, cuman laki Bin kan Mas. Aduh, kalau cewek mbak dong kalau cewek bukan. Makanya itu. kalau ingin jadi sukses, jadilah atlet yang berprestasi, menghasilkan banyak uang. Kayak ini kan hadiah kan juga datang tidak dengan sendirinya. Tapi nggak emas doang dengan kan Indonesia usaha. kan? Enggak. Ada medali perunggu, lain. ada Yes. perak dari angkat besi, macem-macem. Tapi dia berarti diam-diam nih Indonesia punya bakat terpendam dan memang kita industri bulu tangkis ini kan olahraga bulu tangkis ini sudah mendunia banget. Betul. Orang mah nggak. Indonesia
Indonesia siapa nih? Bulu tangkis, nah udah pasti takut. Jadi atlet lebih enak daripada jadi koruptor. Ya iya dong. Duitnya bisa disimpan banyak. Kalau koruptor makanin duit atlet. Iya, makanya. Aduh. Bahaya, Bin. Kalau Bahaya. atlet makanin duit hasil keringatnya dong. Iya. Sepak bola juga nggak mau kalah nih. Kalau dari sisi ekonomi, klub Oh, iya, sepak pasti bola dong. tuh mulai kembali bergulir nih, ya kan? Ya kan, pemain terbaru nih ada nih yang pindah nih. Oh, siapa tuh? Tahu nggak? Tahu dong harusnya sih Ya ya. kan, yang sampai nangis-nangis itu loh, Oh iya, ya kan, tahu. dari Pakai timnya kan. tisu. Yes. Tisunya dijual mahal. Nah, pemain Barcelona nih, Lionel Messi tuh pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain dan mendapat gaji tertinggi dunia nih, Tuh, berapa, mencapai 590 miliar per Itu gaji, Bin. tahun. Tiga menitnya Messi di PSG itu sama kayak gaji UMR Jakarta, Bin. Enak ya jadi Messi ya. Iya. Kira-kira Messi kalau disuruh naturalisasi jadi pemain Indonesia mau nggak ya? Nggak mau. Ya kan gajinya bisa bayar utang Indonesia. Galak dong kalau kita ngomongin Messi, tapi nggak ngomongin pesaingnya. Cristiano Ronaldo yang juga ikutan pindah tim dari Juventus ke Manchester United. Bahkan kembalinya CR7 ke MU sempat buat kapitalisasi saham MU di bursa Amerika Serikat sampai melonjak 5,84%. Wah, banyak sekitar banget. 42,67 triliun rupiah lah. Itu tuh yang gua tahu tuh Pram, Ronaldo tuh udah kayak mobil Tesla. Oh, apa tuh? Tahu nggak? Tesla tuh dulu ngomongnya mau investasi ke Indonesia kan, ujuk investasi ke Indonesia. Ternyata nggak jadi, Iya. dia investasinya ke India. Sama kayak Ronaldo nih, ngomongnya mau pindah nih ke Manchester City, Tapi nggak jadi. tiba-tiba pindahnya ke MU. Para fans City tuh sakit hati. Nah, berhubung tempat futsal udah buka nih, Pram, gue udah megang bola Bukain futsal lagi nih. Lebih baik gue olahraga nih untuk ngecilin badan. Siapa tahu gue bisa diajak Cristiano Ronaldo main ke MU atau diajak ke PSG sama Lionel Messi. Tunggu dulu. Mau Gue juga kabur. mau ikut dong kalau olahraga. Masa gue nggak ikut? Baru mau kabur. Ya udah. Kita olahraga bareng Ya, aja. oke ya. Sampai jumpa. Bye.